teman-teman, coba tebak sekarang saya ada di mana? Penasaran kan? Mari Su. Teman-teman yang menebak, ini di Inpekma Agrowisata dan Cafe, tepat sekali. Saya sedang di Inpekma, sebuah tempat perpaduan antara wisata pertanian atau agrowisata dan cafe yang berada di tengah kota Maumere. Teman-teman bisa datang pagi hingga malam untuk melihat dan belajar sistem pertanian berbasis irigasi tetes dan juga menikmati sajian kopi. Dikembangkan oleh Kakak Yance Maring, salah seorang petani milenial di Kabupaten Sika yang concern dan memiliki keahlian di bidang irigasi tetes. Ada apa di sini? Mari kita cerita-cerita dengan Kak Yance Maring. Nah, sekarang kita mau ketemu dengan Kakak Yance, pemilik dari Inpekma. Mari. Halo kakak, boleh minta waktunya kita cerita-cerita. Kalau boleh tahu Inpekma itu apa? Ada kepanjangannya mungkin? Oke, jadi Inpekma ini kalau kepanjangannya itu Inovasi Pertanian Keuskupan Maumere. Kenapa kita pakai nama Inpekma atau Inovasi Pertanian Keuskupan Maumere? Karena lahan ini adalah lahan milik keuskupan dan kita juga bekerja sama dengan Keuskupan Maumere gitu. Dan kerjasama ini konsepnya untuk edukasi dan agrowisata gitu. Ini kan kerjasama dengan keuskupan, motivasi sampai dibukanya Inpekma ini. Itu sebenarnya kita punya mimpi karena selama ini orang beranggapan bahwa menjadi petani itu kotor, lalu tidak menguntungkan. Nah, sehingga kita mau mencoba untuk menjadikan salah satu tempat yang kemudian di situ akan menjadi tempat pembelajaran sebagai tempat edukasi dan juga agrowisata. Nah, kenapa? Karena ketika kalau kita sedang membuat dengan konsep seperti itu, saya kira akan dapat memberikan satu dampak yang baik dan bisa menarik minat teman-teman muda agar mereka bisa mencintai dunia pertanian. Nah, kenapa konsep agrowisata ini kita ambil? Karena kalau kita lihat di Flores misalkan, sebagian besar wisata kita adalah wisata alam dan wisata religi. Ya kan? Betul. Belum banyak kita temukan ada yang mengembangkan potensi pertanian menjadi wisata. Nah, itu yang kita ambil peluang itu, dan apalagi tempat ini kan cukup strategis di tengah kota gitu. Kalau tanaman di sini sebenarnya ada beberapa komoditas, tapi fokus kita adalah tanaman hortikultura. Jadi memang ada cabai, tomat, juga ada sayur-sayuran, juga ada buah-buahan. Nah, juga kita sedang kembangkan ada kolam ikan. Nah, memang belum maksimal sih, tetapi kita sedang mulai itu. Kita harapkan sih memang ke depan kita akan kembangkan yang lebih baik lagi. Nah, justru mungkin akan lebih bagus lagi kalau ada misalnya kebun buah. Iya. Sehingga ketika ada pengunjung datang, mereka bisa experience langsung. Nah, tapi karena dengan kondisi lahan kita ini kan terbatas, tidak sampai 1 hektar. Tapi nanti kita akan upayakan untuk perbaiki ke depan.
sistem irigasinya? Kalau irigasinya kalau kita menggunakan drip irigasi sistem atau ke irigasi tetes, saya kira ini sangat membantu karena kita di NTT ini kan daerah lahan kering ya. Interval musim hujannya kan lebih sedikit, sehingga kebanyakan pada musim panas itu banyak lahan yang dibiarkan tidak berproduksi. Itu yang ketika kita menggunakan teknologi irigasi tetes ini cukup membantu. Kenapa? Karena bisa hemat air, hemat tenaga, hemat biaya. Kenapa kita menggunakan teknologi juga salah satu tujuan kita bagaimana supaya bisa mengajak anak-anak muda juga mereka bisa tertarik. Oh ternyata sistem pertanian juga bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Ini baru satu, masih banyak sebenarnya teknologi yang bisa kita kembangkan. Sehingga irigasi ini juga kita desain sampai dengan konsep smart farmingnya, untuk pengendalian pengairan, lalu pengontrolan pH tanah, kelembapan tanah, suhu, itu bisa hanya dilakukan dengan kontrol melalui handphone. Nah itu kan sebetulnya salah satu kerja yang memang menggunakan inovasi teknologi yang sangat efektif, dan saya kira kalau itu anak-anak muda yang mengembang itu sangat bagus gitu. Kalau dari hasil tani, hasil budidaya ikannya itu biasanya dijual di mana? Kalau hasil kebun ataupun ikan itu biasanya juga ada pengunjung-pengunjung yang sini dan mereka langsung membeli langsung, dan juga kita juga ada beberapa pelanggan yang kemudian nanti kita mengirim ke mereka, ya sudah ada pelanggan-pelanggannya. Tetapi juga banyak yang langsung beli ke sini. Jadi ada pengunjung-pengunjung sambil mereka nongkrong, duduk santai. Nah, kemudian ada sesuatu yang misalnya, ternyata ada sayur yang sudah bisa dipanen, mereka beli. Begitu juga kita kalau musim panen ikan, ketika ada ikan yang sudah bisa dipanen, mereka bisa langsung beli. Jadi setelah nongkrong, makan-makan, habis itu pulang bisa bawa sesuatu kan gitu. Nah teman-teman, Impekma bukan hanya tempat untuk belajar pertanian dan menikmati kopi. Lebih dari itu, Impekma adalah contoh bahwa dunia pertanian dapat dikembangkan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi serentak ditata dengan indah sehingga dapat terpadukan antara pertanian dan pariwisata. Setelah cerita tentang Impekma bersama Kak Yance, kami tunggu inovasi pertanian orang muda lainnya.